Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim. Diapit oleh 4 orang yang paling penting di negeri ini. Di sebelah kanan Bapak Wakil Bupati, di samping Pak Wakil Bupati tokoh adat kita Magau Parigi, di sebelah kiri ada Bapak Kapolres yang membuat kita tenang pada pagi ini, tidak khawatir gangguan apapun, duduk tenang, insya Allah semuanya berjalan dengan baik, amin. Di samping Bapak Kapolres ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong. Kenapa Ustaz melihat ke atas? Ada tulisannya di atas. Indah tempat kita tausiah pagi ini. Pandang ke depan bukit, lihat ke belakang perahu sudah siap berlayar. Makanya tausiahnya tak lama ini, karena tak lama lagi perahu sudah siap. Di mana-mana Ustadz Somad ceramahnya jelas, tidak lebih dari 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Itu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang terasa panas bahwa ceramah itu tinggal lihat jam saja. Kalau saya mulai jam 8:30, insya Allah 9:30 habis tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab, tulis di kertas. Nanti setelah itu kita akan membaca doa bersama untuk kebaikan umat, insya Allah, amin. Andai tidak tahan mendengar ceramah ini karena panas, mau bubar mau pulang silakan. Yang penting kamera masih hidup. Saya biasa ceramah nggak ada orang, berdua aja dengan kamera. Untuk acara TV itu tidak ada orang, saya berdua aja dengan kamera, ngomong sendiri, tapi masih waras insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini temanya tidak sesuai. Katanya temanya tentang masjid, tapi malah acaranya dibuat tidak ada masjid. Mestinya kalau cerita masjid, acaranya dalam masjid. Ternyata tadi Bapak Kapolres menawarkan saya, Ustadz sholat duha di masjid. Saya masuk ke dalam masjid, masjidnya kecil sekali. Andailah jamaah sebanyak ini masuk ke masjid, meletup pecah masjid itu. Ternyata masyarakat Parigi Motong tidak perlu lagi diberi motivasi untuk sholat ke masjid. Masjid tidak muat, betul? Kalau tak percaya, lihat subuh besok. Sebelum ceramah tentang ke masjid sudah begini banyaknya, tidak perlu kami diceramahi lagi tentang masjid Pak Ustaz. Sudah cukup ceramah Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat kita datang memberikan semangat, tabligh akbar, sholat berjamaah, masjid tetap dijaga. Tapi kita akan pulang, ada yang pulang ke Poso, ada yang pulang ke Gorontalo, ada yang pulang ke Palu. Ini semua berkumpul karena kecintaan bukan kepada Abdul Somad, tapi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini masjid, namanya Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram dibangun yang kedua Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama jaraknya ya Rasulullah? 40 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah itu dibangun Nabi Muhammad Masjid Quba. Sampai dia di Madinah hari Senin, 4 malam saja berdiri satu masjid. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid bernama Masjid Quba. Setelah itu lanjutkan perjalanan sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, berdiri lagi masjid yang besar tegak berdiri. Itulah dia Masjid Nabawi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada duit bangunlah masjid. Di mana kami membangun masjid Pak Ustaz? Bangun rumah kami aja tidak selesai-selesai. Rumah yang kau bangun besar, 4 kamar, lantainya 2, megah
tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal, tinggal semuanya. Betul atau betul? Tinggal. Sebesar apapun rumah yang kau bangun, tinggal. Tapi kalau masjid yang kau bangun, saya tidak sanggup bangun masjid Pak Ustaz, beli 2-3 sak semen. Tidak sanggup beli semen, berikan kerikil. Tidak sanggup beli kerikil, batu bata tidak sanggup, bawa pasir dari tepi pantai, bawakan ke tempat pembangunan masjid. Tidak ada modalnya, masukkan ke dalam keranjang, masukkan ke dalam ember, bawakan 2-3 kotak pasir. Tidak juga sanggup, mati saja. Apalagi untuk guna kita hidup di atas dunia ini kalau bukan untuk beramal soleh, bukan somat, beramal soleh. Innal insana lafi khusrin. Semua kita ini rugi. Yang punya jabatan rugi, yang punya harta rugi, yang kaya raya rugi, yang ganteng-ganteng rugi. Illalladzina amanu, kecuali yang mati membawa iman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Alhamdulillah, tabligh akbarnya bukan malam. Kalau ada malam tabligh akbar ramai, maklum dingin cuacanya. Ini tabligh akbarnya panas terik, sedang menyengat, dan tenda tidak sanggup menampung. Jangankan semua jamaah, separuh jamaah pun tak tertampung tenda. Insya Allah yang kena panas terik pahalanya 2 kali lipat. Makanya siapa yang mau kena pahala 2 kali lipat, keluar dari tenda. Semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. La tata'arraqu zarratu, tidak bergerak satu zarrah biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Bagaimana mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Mengumpulkan orang paling susah sekarang, mengumpulkan orang paling sulit sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah kepada caleg-caleg. Sudah diadakan pembagian sembako, enggak juga ramai. Dihadirkan artis dangdut pakai rok panjang resleting belum dipasang, tidak juga ramai. Diadakan pembagian kain sarung, tidak juga ramai. Tapi umat bisa ramai melimpah ruah. Siapa yang mengumpulkan ini? Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau berikan semua duitmu di atas muka bumi, hartamu untuk mengumpulkan orang, ma'allafta baina qulubihim, kau tak sanggup mengumpulkan mereka. Yang mengumpulkan ini adalah Allah. Hati umat ini disatukan Allah, hati umat ini dikumpulkan Allah karena cinta mereka kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdul Somad datang kemari bukan menceramahi orang Parigi Mutong. Abdul Somad datang kemari untuk menyambung tali silaturahim. Mau orang Poso, mau orang Gorontalo, mau orang Palu, semuanya kita ini sama. Baik yang suku Jawa maupun yang dari Sumatera, yang datang dari Kalimantan, orang Makassar, orang Kaili, semuanya sama. Satu-satu yang mengikatkan kita adalah la ilaha illallah. Di mana itu kita ucapkan? Azan berkumandang memanggil, asyhadu an la ilaha illallah. Maka carilah muazzin yang paling bagus suaranya. Masya Allah, qori tadi ketika membaca Al-Quran, demi Allah bergetar hati kita, demi Allah merinding saya. Suaranya luar biasa, makharijul hurufnya, tajwidnya, Masya Allah. Padahal masih anak-anak. Sebetulnya masyarakat Parigi Mutong ingin menunjukkan, hai Ustaz Abdul Somad yang datang jauh dari Sumatera, lihatlah anak-anak Parigi Mutong, lihatlah masyarakat kami. Sedangkan anak-anaknya saja begitu hebatnya baca Quran, apalagi bapak-bapaknya. Kalau Ustaz tak percaya, teslah. Tentu kita sudah berhubungan baik, silaturahim, tak boleh pakai tes. Memangnya mau masuk CPNS? Ini semua kebanggaan kita. Al-mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, pandai baca Quran, bagus baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Ustaz, itu tadi Pak, anak siapa yang ngaji suaranya mantap? Anak saya. Yang ngajar Bapak? Enggak, guru ngajinya. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz, maka saya balas kebodohan saya. Anak saya
mesti pandai baca Quran, anak saya mesti sholat ke masjid. Karena dulu masa lalu saya hitam, maka anak saya mesti lebih pandai, lebih cerdas dari saya. Begitu. Ini sekarang banyak orang tua, saya ini bodoh Pak Ustaz, anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan. Anak-anak ngajinya di mana? Di masjid. Dari maghrib sampai ke isya, TV mati, HP mati, semua mati. Kenapa? Pemandangan bergilir. Bukan karena PLN mati, TV mati, HP mati. Karena dari maghrib ke isya 45 menit ngaji. Nah, hebat ngajinya. Iya Pak Ustaz. Sudah berapa? Udah 5 juz. Bukan, Iqra 5. Tadi malam berkunjung ke rumah sahabat saya, apa kata dia? Ustaz Somad, ini anak saya sudah hafal 7 juz Al-Quran. Mari kita tanya, anak kita berapa? Anak kamu berapa? Anak saya 3 juz Pak Ustaz. Hebat, juz mangga, juz melon, juz pokat. Quran masukkan ke kepalanya dari maghrib ke isya. Saya ini orang kampung, ibu saya menyerahkan, ayah sibuk mencari nafkah. Ibu, jangan sepelekan jasa ibu. 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Perut bapak apa perut ibu? Ibu-ibu ngaku 2 tahun menyusukan ibu. Makanya peran ibu luar biasa. Ibu yang mengantarkan anak ke masjid. Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad, ini beras 2 kaleng untuk guru mengaji sama minyak lampu. Waktu itu belum ada PLN, ngaji pakai obor, sampai ke tempat surau mengaji, obor dipadamkan pakai lampu Petromax Strongking. Pulang ngaji, ngajinya nggak dapat, bulu ini hitam karena asapnya masuk ke dalam. Ini rotannya Pak Ustadz, rotannya dibelah 4. Nanti kalau anakku bandel, anakku nakal, anakku jahat, pukul dia Pak Ustadz, aku ikhlas dunia akhirat. Begitu emak saya pulang, kawan-kawan saya ribut semuanya, dipukul lah oleh guru satu-satu. Sakit Pak Ustaz? Enggak sakit, cuman air kencing hampir keluar. Zaman dulu main pukul, sekarang jangan coba sentuh telinganya, kau akan langsung ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Salahkah ini? Tidak salah. Mereka melindungi anak jangan sampai teraniaya, jangan sampai terzolimi. Kita bela bersama, kita dukung ini bersama. Tapi anak-anak ini juga mesti disuruh, mesti dipukul. Pukulnya jangan sampai ibu pukul sampai hilang telinganya sebelah. Jangan sampai ditempeleng sampai pecah bibirnya. Tapi hanya sekedar memberikan efek jerah. Salam anak, ajarkan kebaikan-kebaikan. Di mana mengajinya? Di masjid. Ini sekarang dari maghrib ke isya tidak lagi ada mengaji. Dulu dari maghrib ke isya itu masjid suara macam suara tawon. Wow. Sekarang pun terdengar macam suara tawon. Rupanya drone. Drone ambil ke atas 200 meter, ambil gambar dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, tenggara, ambil, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Parigi Mutong pengajian. Ambil dari atas, jangan nampakkan tenda ini siapa di bawah, buat nanti pertanyaan di Facebook. Acara apakah ini? A. Dangdut. B. Kampanye. C. Terserah Anda. Mereka pasti banyak yang salah. Kata mereka apa? Wayang patah-patah. Apa ini? Ngebor. Ternyata orang Parigi Mutong sedang pengajian. Allahu Akbar. Kalau dipuji orang, anaknya mantap ya ngajinya, jangan cengengesan, katakan Allahu Akbar. Kalau dipuji orang, hebat suaranya ya, Allahu Akbar. Anakmu tak ada apa-apanya, suaranya tak ada apa-apanya, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Karena kalau tidak dibalikkan ke Allah, nanti anaknya kena penyakit ain. Al-ainu haq. Penyakit ain itu bisa disebabkan datangnya setan, datangnya iblis. Balikkan kepada Allah. Ini sekarang banyak orang kalau anaknya dipuji, cantik anaknya ya, siapa dulu ibunya? Katakan Allahu Akbar. Balikkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Terasa panas, baca doa yang dibaca Nabi Ibrahim, yang diucapkan Allah ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Ikuti, ya naru kuni bardan wasalaman
Ibrahim ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saya udah terasa sejuk. Iyalah Ustaz, di bawah tenda kami yang kena panas ini. Sejuk itu bukan di kulit, sejuk itu bukan di mata, sejuk itu letaknya di hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Apapun yang terjadi, banyak-banyak balikkan kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Masuk ke dalam masjid, besar masalah ini, Allah lebih besar. Angkat kedua tangan, kau katakan Allahu Akbar. Tinggi jabatanmu, tidak ada apa-apanya, kau angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi tetap ada usaha. Jangan nanti gara-gara ceramah ini besok pagi miskin susah melarat, rezeki tak ada, makan tak ada, dibangunkan sama istrinya, bang nggak cari nafkah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nanti khawatirnya besoknya lagi istrinya balas. Begitu suami mau makan, mana makan siang kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu maka mesti ada ikhtiar dan usaha. Orang yang hanya berusaha saja, pergi pagi pulang petang mencari rezeki, pontang panting mencari rezeki, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi kalau tidak ada syukurnya kepada Allah, dia akan sombong, dia akan angkuh. Itu pohon kelapa siapa? Saya. Itu pohon sawit siapa? Saya. Itu rumah besar siapa? Saya. Itu harta siapa? Saya. Pak, yang selalu ngomong saya, aku, itu cuma 4. Yang pertama iblis. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Ana khairun minhu, setan. Selalu menyebut saya. Yang selalu nyebut saya itu 4, Pak. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat Bapak. Dikit-dikit saya. Kita nih tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau tarik napas kita ini cuma 2. Sekali tarik, sekali gembus. Sekali tarik, sekali gembus. Kalau Allah mau tarik, tak berhembus. Kita ini hanya detak jantung. Coba rasa di dada sebelah kiri. Yang dirasa dada masing-masing, jangan dada kawan. Berdetak, itulah jantung. Berdetak jantung menghembuskan darah naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan. Kalaulah otaknya bermasalah, na'udzubillah, apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, ditahan Allah napasmu, mati engkau. Setengah napasku pergi, bengek, susah napas. Ditahannya jantungmu berhenti berdetak. Kalau sudah darah berhenti, darah berubah menjadi nanah membusuk menjadi santapan cacing tanah, dimakan oleh ulat. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan dijadikan santapan cacing tanah. Begitu mati, datang dokter dari puskesmas merasa lehernya sudah tidak ada lagi, hidung nafas sudah berhenti, jantung stop. Jadi gimana nih Pak Dokter? Bungkus topi tadi dipakaikan di atas kepala saya, topi ciri khas. Mohon maaf, bukan Ustaz Somad tidak memuliakan, bukan Ustaz Somad menyepelekan hadiah. Topi itu saya bawa nanti pulang ke Riau, saya letakkan di lemari, akan saya tulis oleh-oleh dari Parigi Motong. Kenapa Ustaz tidak pakai sekarang? Kepala saya besar, topi itu kecil. Kalau saya pakai sekarang hembus angin jatuh. Sorban dipakaikan ketua majelis ulama. Dari mana sorban hijau yang Ustaz pakai kemarin ceramah itu? Itu dari ketua MUI Parigi Motong. Tapi ketika mati meninggal dunia, topi kesayangan tinggal, sorban tinggal, seragam tinggal. Yang dibawa hanyalah kain putih. Itu pun bukan digunting, bukan dipotong, tapi digigit pakai gigi. Lalu diletakkan di lantai 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, kau digulung macam dodol. Mana pakaian kebesaranmu? Selama ini kemana-mana kau pakai baju kebesaran.
Kenapa disebut baju kebesaran? Ukurannya XL. Akhirnya kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang kau bawa? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Selama ini kau sombong, tidak mau ke masjid. Bahkan anak-anak muda yang mau ke masjid kau ejek. Mau ke mana, Dek? Mau ke masjid, Pak. Hati-hati ya. Si Anu kemarin ke masjid 2 hari habis itu mati. Imam kau ejek. Pak Imam, mau ke mana Pak Imam? Mau ke masjid. Saya belum bisa nih, kirim salam ya sama Tuhan. Sampai masanya kau mati. Kata dokter kau sehat, medical check up, pemeriksaan, jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, otak sehat, kaki sehat, tulang sehat, buah pinggang sehat, paru-paru sehat, limpa sehat, darah sehat, sehat. Kata dokter, saking senangnya keluar dari rumah sakit, sehat, tabrak mobil mati. Berapa banyak yang sudah divonis mati, tidak mati-mati. Saya pergi ketemu ketua masjid, habis ceramah kami makan. Ketua masjid berkata, saya habis periksa Pak Ustaz, kata dokter urat kaki mesti dipotong naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol itu Pak. Kalau tidak dipotong ini jantung nanti sudah mati Pak Ustaz, sudah dipasang cincin, harus dibelah. Lalu Bapak mau? Saya tidak mau Pak Ustaz, takut saya dibelah seperti ayam potong. Lalu kata dokter, kalau Bapak tidak mau, 2 bulan mati. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, tidak mati-mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah punya kuasa. Tapi saya tetap berteman dengan Pak Dokter. Saya tetap pergi ke puskesmas. Anak tetap ke rumah sakit. Itu sahabat kita. Tetap ada ikhtiar dan usaha. Tapi jangan tambah rukun imanmu menjadi 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Rukun iman tetap 6, ikhtiar dan usaha tetap ada. Kapanpun kita tetap mengingat mati. Yang kaya-kaya kalau ingat mati, maka dia akan berinfak bersedekah untuk bangun masjid. Yang sehat-sehat kalau ingat mati, dia tetap akan datang sholat berjamaah. Jangan ketika sakit di ruang ICU masuk suara azan ke tepi jendela, sayup-sayup ke telingamu, hayya 'alas shalah. Disitulah air matamu meleleh. Istri bertanya, abang kenapa menangis? Ingin ke masjid, Pak. Dulu waktu sehat kemana aja? Dulu waktu sehat sombong, tidak mau di belakang imam. Sekarang setelah koma, itu yang ada di ruang ICU cuma ada 2, koma sama titik. Kalau koma suaranya masih zigzag, titik, titik, titik. Kalau titik, makanya bapak baik-baik sama ibu, bapak baik-baik sama ibu. Kenapa? Nanti sampai masanya bapak terbujur kaku, yang menemani di sana siapa? Kan sudah ngaku. Mereka nanti yang akan menemani. Bapak tidak bisa wudhu waktu itu, ibu yang akan membawakan tanah. Kenapa kau bawakan tanah? Aku belum mati. Untuk tayamum, Mas Bro. Dibawakannya tanah, ambilkan tanah, Bu. Cari tanah di bawah rumah sakit, cari tanah, cium dulu, tak ada bau kencing kucing, tak ada, bawakan, ajarkan dia tayamum, Bu. Pukul sekali, tepuk tangan, usapkan ke wajah. Pukul sekali lagi, tepukkan tangan, usapkan ke tangan, buka itu semua. Tapi kalau di tangannya banyak kabel-kabel, ada kabel infus, ada kabel, maka pakai mazhab Maliki sampai ke pergelangan saja. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Jangan ibu ambil tanah masukkan ke mulutnya, mati dia nanti. Satu tayamum, satu sholat. Abang dah, suami dah, bisa engkau tegak berdiri? Aku tidak bisa lagi berdiri. Sediakan kursi, duduk ya, menghadap kiblat. Duduk pun tidak bisa, tulang belakang sudah bengkok. Kalau begitu kau telentang saja, miring ke arah kiblat. Miring pun tidak bisa, telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata pun tidak bisa, baru kita sholatkan rame-rame. Sampai masanya, engkau yang sekarang gagah perkasa, langkahmu tegak, suaramu lantang. Sampai masanya jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun kau tak bisa. Jangankan bersuara, jangankan bergetar, mengedipkan matamu pun kau tak bisa. Dan semua orang mati matanya melotot.
kadang belum mati pun udah melotot. Kenapa mata melotot? Melihat roh keluar dari mulut dalam keadaan menghembuskan roh keluar mata. Mata melihat roh keluar, dan datang orang lain menutupkan kelopak mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Begitulah orang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana jabatan, mana kekuasaan, mana harta, mana kepopuleran. Protokol tadi mengatakan saya dai 1 juta umat. Ini perlu saya luruskan. Instagram sekarang sudah 4 juta. Bercanda, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau Abdul Somad mati, yang 4 juta di Instagram itu ada tak yang mau ikut ke liang lahat? Jamaah ramai di Parigi Mutong. Begitu dapat kabar, jamaah sekalian, Ustadz yang kemarin ceramah di tempat kita baru saja meninggal dunia. Apa kata jamaah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kembali. Mereka yang punya duit mungkin datang ke Pekanbaru Riau hanya untuk melihat pemakaman Abdul Somad. Apakah mau mereka membuat sip-sipan? Malam ini FPI, besok malam Pemuda Pancasila. Tidak ada. Yang mau masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu menyambut pegang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Habis itu mereka letakkan, lalu kemudian mereka pun melompat ke atas, minta bawakan cangkol sama skop. Mari kita injak makam Ustadz biar parah. Yarji Usnani yang 2 pulang ke rumah. Apa itu yang pulang? Yarji Usnani yang 2 pulang ke rumah. Harta pulang, mobil yang mewah pulang ke rumah. Keluarga, anak, menantu, cucu, sahabat, kerabat, tetangga, kawan sekantor pulang. Istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, jangan pergi lama-lama, mah setengah napasku pergi. Pret. Setelah kau mati semuanya pulang. Malam pertama mereka menangis sedih. Papa, mengapa begitu cepat kamu? Malam kedua mulai mereka nonton TV. Malam ketiga, keempat, kelima begitu cepat berlalu, dan mereka mulai buka laci mau mencari mana STNK BPKB. Besok mereka bawa ke kantor Samsat, mereka fotokopi KTP kita. Apa kata Bapak polisi? Untuk apa ini? Mau balik nama. Kenapa balik nama? Karena Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Namamu hilang dari STNK BPKB, namamu hilang dari akte notaris tanah, tapi ada nama yang kekal abadi. Mana? Yang pernah kau wakafkan, infakkan ke masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya pernah ceramah melihat kebun sawit sejauh mata memandang. Pak Haji, ya, ini sawit punya siapa? 1 orang, Pak Ustaz. Hebat. Itu kebun kelapa 1 orang juga yang punya. Hebat. Ruko 1 orang juga. Berarti 3 orang, 1 orang. Sawit 1 orang, ruko 1 orang, kelapa 1 orang. 1 orang yang punya. Kaya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Yang pertama saya tanya, ada dia bangun masjid? Andai ada dia bangun masjid, 1 hari mengalir pahala 5 kali. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, mengalir pahala. Ada dia bangun masjid? Tidak ada, Pak Ustaz. Ada anaknya yang hafal Quran. Seandainya ada anaknya hafal Quran, 1 hari mengulang hafalan 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam, mengalir pahalanya ke makamnya, terang makamnya, lapang makamnya. Ada anaknya hafal Quran? Tidak ada. Ada dia bangun MDA saya tanya yang ketiga. Andai dia bangun MDA, sore-sore ada anak sekolah di sana belajar Iqra, bataba, batata, batasa, mengalir pahalanya. Masjid tidak ada. Anak soleh tidak ada. Hafal Quran tidak ada. MDA tidak ada. Lalu apa yang dibuatnya selama ini? Pesta narkoba, pesta sabu-sabu. Matinya kenapa? Sakau. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini orang paling rugi. Pernah punya nyawa, pernah harta, pernah punya duit, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah mendapatkan kebaikan. Padahal doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad
Ini rukun Yamani, dari Hajar Aswad ke rukun Yamani, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu jamaah haji umroh beda doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Tuh, bapak kok lain? Rupanya istri pertama namanya Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau disebut Hasanah 2 kali, Fatimah marah. Kalau kebetulan kisahnya ada yang sama di Parigi Mutong, mohon maaf. Isi konten ceramah tidak ada unsur kesengajaan. Jangan tersinggung. Saya pesankan Bapak Ibu, kalau mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya pulang langsung mati. Bukan berarti saya hebat, enggak. Ajalnya sudah sampai. Kita kalau sudah mati, yang dibawa serta itu apa? Kalau sudah mati, membusuk. Yang pertama kali membusuk di badan ini adalah mata. Mata menghitam karena mata isinya air, dan sifat air mengering. Air mengering, biji mata mengering, membusuk. Mata membusuk, menghitam. Makanya perempuan banyak yang takut matanya hitam. Sebelum tidur dipotong timun. Ya, perempuan betul timun takut hitam. Tidak ada timun, terong dipotong. Setelah itu apa lagi? Usus mulai kemasukan angin. Angin membuat perut menggelembung besar. 1 bulan setelah itu perut pun meletus, pecah, busuk. Belum mati sudah busuk, apalagi sudah mati. Lalu kemudian ada satu binatang tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak punya kulit, dia tidak punya kaki, dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga. Binatang itu bernama cacing. Yang selama ini suka menyiksa cacing waktu mancing, hati-hati. Sekarang kau siksa dia, sekarang kau tusuk dia. Apa kata cucu-cucunya? Nanti pembalasan kalian. Cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga. Tapi hidung cacing paling tajam di dunia. Anjing herder dapat mencium bau narkoba dalam koper yang sudah dibalut, tapi cacing lebih tajam. Andai mati kita di sini, dikuburkan di sini, maka jarak radius 1 kilometer cacing sudah mencium baunya. Begitu sebulan masuk dalam liang lahat, cacing-cacing mencium. Apa kata cacing? Serbu brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerbu. 1 kilometer keliling tanah mencium. Mereka pun datang menyerbu. Begitu mereka dekat ke jenazah Abdul Somad, mereka kecewa. Ternyata daging tidak terlalu banyak, kata dia. Ini cuma sup tulang aja, kata dia. Mau kurus mau gemuk, kau akan mati menjadi santapan cacing tanah, dan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berkata mata sudah busuk, betul. Usus sudah meletus, betul. Kulit sudah habis, betul. Tinggal tulang belulang, ya. Apakah tulang itu bisa hidup lagi? Datang seorang laki-laki bernama Asi bin Wa'il. Siapa namanya? Asi bin Wa'il, membawa tulang yang sudah kering kerontang. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dia kafir, tidak beriman, tak percaya. Ya Muhammad, ayo rabbuka hadzal idham ba'da ma baliya wa ramma. Apakah orang bisa hidup lagi kalau sudah mati seperti ini? Nabi Muhammad diam. Datang jawabannya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan ya Muhammad kepada si Asi bin Wa'il, kepada orang yang tidak percaya, bahwa setelah hidup dia akan mati, setelah mati dia akan hidup lagi, dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya mata sudah hancur, betul. Usus sudah meletup, betul. Ada di ujung tulang belakang. Diteliti oleh para dokter, andai kena tsunami, andai gempa bumi, andai mati dimakan tanah, tapi yang satu ini tidak hancur. Tulang paha hancur, tengkorak kepala hancur, tapi ada satu yang tidak hancur, ujung tulang belakang ke bawah, namanya azmuz zanab, ujung tulang ekor. Dari tulang belakang ini terus ke bawah. Jangan dirasa sekarang, nanti pulang ke rumah. Sebesar ibu jari, dan dia tidak hancur dimakan cacing tanah. Itulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tidak bertepi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayyub, semuanya berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andai saya aniaya orang sebanyak ini, kira-kira berapa banyak ini? Ini nampaknya kalau 10.000 lengkap dengan malaikat kiraman katibin, ada lengkap dengan jin qarin semuanya. Bayangkan orang sebanyak ini. Ini kenapa banyak betul pengawalan?
pemuda Pancasila, FPI, bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Satpol PP. Ini memangnya Pak Rigi tidak aman? Aman. Lalu ramai ini untuk apa? Takut jamaah menarik tangan Ustadz copot tanggal. Makanya Ustadz dengan keluar dulu, dikawal dulu, yakinkan, sudah itu baru keluar. Bukan berarti tidak aman. Investor yang mau datang menanam modal, datang ke Parigi, alamnya indah, bangun cottage yang indah, luar biasa. Itu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Memangnya ada bencana kita? Tidak ada. Tapi bapak ibu yang kepanasan, hampir berkunang-kunang, jangan takut, sudah disiapkan semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bazar-bazar pakaian, ada bazar-bazar jilbab, ada bazar makanan, semuanya dapat. Tabligh akbarnya dapat, ngajinya dapat, ikut wisatanya melihat laut terhampar cantik, bukit menjulang dapat, semuanya dapat. Maka yang kita inginkan bukan berarti setelah ngaji mati. Saya tidak ingin selesai acara ini pulang semuanya bawanya mau mati. Tiba-tiba besok Bapak Wakil Bupati mimpin rapat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada yang kepala maupun tak punya kepala. Gimana program Parigi Motong 5 tahun ke depan? Mohon maaf Pak, kami mau mati aja. Bapak Kapolres besok pagi rapat beserta seluruh anggota Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Gimana prediksi kita? Tak usah bahas lagi Pak, kami mau mati aja. Bukan begitu. Emal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Untuk dunia buatlah seakan-akan kau hidup untuk selamanya, tak akan mati-mati. Tapi kalau untuk akhirat, ka'annaka tamutu wala, seakan-akan kau mati besok. Makanya kalau sholat, seolah-olah itu sholat yang terakhir. Sholat zuhur nanti, ini sholat yang terakhir. Ini di antara tim ini yang pakai baju hitam ini tulisannya di belakang kuat, body kuat, seperti judul film Bodyguard from Beijing. Kuat, tabligh akbar, Ustadz Abdul Somad LCMA Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu. Di antara tim ini ada yang diajak sholat jamaah zuhur. Kalau ke Parigi Motong, kalau 89 km itu sudah bisa dijamaah. Zuhurnya nanti sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Yang asar tarik ke zuhur. Kalau jamaah takhir, zuhurnya tarik ke asar, sudah bisa. Ternyata Ustadz Somad ada salah satu tidak mau jamaah. Kenapa? Karena kalau sudah mendengar suara azan, hatinya bergetar, tak tahan ingin ke masjid. Asal terdengar suara azan, mobil harus berhenti, sholat. Masya Allah. Yang mana orangnya? Tak boleh sebut nama Pak Ustaz, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata kalau sudah suara azan masuk ke dalam hati, bergetar jiwa, tak sanggup meninggalkan masjid. Inilah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sekarang dapat naungan karena tenda, Bapak Ibu dapat naungan karena ada terpal. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada tenda. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibal, bukit yang besar ini kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil pisau cukur, ambil gunting bulu kambing, letakkan di tapak tangan, kau hembus. Begitulah bukit-bukit seperti bulu kambing dihembus angin. Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong, ambil bulu kambing, hembus ke wajahnya. Tetangga yang sombong, yang selama ini kau merasa dirimu besar, yang selama ini kau merasa diri kau hebat karena hartamu, hebat karena kekuasaanmu, hebat karena hartamu, hebat karena seragammu. Kalau dia marah, saya tak tanggung jawab. Apa yang akan kau bawa? Jangankan tenda-tenda yang kau pasang, sedangkan bukit sebesar ini akan menjadi terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tidak ada atap, tapi ada orang yang mendapatkan atap di sana. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa anak muda? Kenapa yang dikatakan anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang wajar, sudah diintip-intip malaikat maut, nggak ke masjid juga. Orang tua ke masjid wajar, tapi kalau ada anak muda, syahwatnya bergelora, umurnya masih panjang, kawannya ibu dengan band, metal, pergaulan, tapi dia ingat masjid, maka tergantung hatinya di masjid. Dan Masya Allah, yang hadir tabligh akbar pagi ini sebagian besarnya adalah anak-anak muda. Inilah yang dapat nanti perlindungan di padang mahsyar, insya Allah. Bangga kita anak muda. Dulu kan yang ngaji itu kan orang-orang tua.
Dulu ingat saya pengajian itu orang tua. Judulnya pun, judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini yang hadir anak-anak muda, yang perkasa, yang berotot, yang tegap, yang gagah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak mudanya ke masjid, tugas bapak-bapak kepolisian ringan, tidak lagi ada geng motor, punya komunitas, apa namanya? Komunitas pejuang subuh. Saya pernah diundang oleh komunitas pejuang subuh, pakai rompi, komunitas pejuang subuh. Pas zuhur nggak datang. Kalian mana? Katanya pejuang subuh. Pak Ustadz, kami subuh aja. Terus zuhur kalian nggak sholat? Sholat, tapi di masjid masing-masing. Ada masjid kampus, ada masjid kantor. Apa maknanya? Sedang subuh yang paling berat, subuh yang paling sulit, melawan kantuk tidur, dia sanggup, apalagi zuhur. Subuh pakai suara, Bismillahirrahmanirrahim, pakai suara, sanggup dia bangun. Apalagi zuhur. Zuhur kan nggak pakai suara, silent. Makanya adik-adik yang muda-muda, kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam subuh. Zuhur dulu. Zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan saking groginya bangkit. Allahu Akbar. Salam ingat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat kawan nanya, hebat kau jadi imam tadi. Iyalah imam zuhur. Kok lama betul tegak berdirinya? Banyak kau hafal ayat Quran? Enggak, kul huwallah. Kok lama kulang 10 kali? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sombong, yang tidak mau ke masjid, yang tidak mau datang berjamaah, imam baik luar biasa. Begitu meninggal dunia tetap dibawa ke masjid dan imam mempersilakan masuk, jenazahnya mana? Bawa masuk. Begitu sampai, apa kata imam? Ini yang sombong nggak mau dulu di belakang saya. Ini yang sombong tidak mau dulu di belakang saya. Di belakang saya nggak mau. Sekarang kita letakkan dia di depan saya. Sholat jenazah. Dulu 1 kali takbir dia tidak mau. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman. Tidak mau sekali takbir. Kita kasih dia 4 takbir. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga Allahumma firlahu warhamhu, takbir yang ketiga Allahumma la tahrimna ajrahu, takbir yang keempat doa. Cepat betul Pak Imam, dapat diskon. Karena dia tidak mau, sombong aku. Setelah selesai sholat, Pak Imam baik bertanya kepada seluruh jamaah, jamaah, apakah jenazah ini baik? Semua menjawab baik. Untung saya tidak ada di situ. Kalau saya ada di situ, baik. Ini tidak baik. Tidak pernah dia ke masjid. Orang yang tidak sholat ini bagaimana Pak Ustaz? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka 4 konsekuensinya: tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, putus hubungannya dengan Allah. Perbedaan antara iman dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, di mana Pak Ustaz? Laut masih luas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah sholatnya. Ini banyak sekali perempuan yang mengadu, Ustaz sholat, sampai sekarang suami saya nggak sholat. Dia nggak sholat dari dulu atau sekarang? Dari dulu. Kok bisa nikah sama dia? Kami sama-sama nggak sholat. Orang baik Pak Ustadz, saya setan, dia iblis. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz di YouTube bolak-balik, akhirnya saya dapat hidayah. Saya sudah mulai sholat Pak Ustadz. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Waktu datang ke rumah pakai mobil mewah, saya datang ke rumahnya 2 lantai megah, lalu kemudian kerjanya hebat, duitnya banyak. Tapi ternyata sekarang baru saya rasa tak bahagia Pak Ustadz. Rasanya tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, dipertemukan Allah dengan yang gadis-gadis yang solehah-solehah. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah untuk anak-anaknya insyaallah. Indah ketika ditanya, datang anak nanya, papa, dulu papa kenal sama kawan itu di mana? Ada pengajian tabligh akbar. Di mana Pak? Di bawah bukit yang tinggi, di antara bukit dan lautan. Disitulah kami buat pengajian. Siapa ustaznya? Ustaz Abdul Somad. Ini rekaman videonya. Ustaz di mana sekarang? Pak sudah mati dimakan cacing tanah. Indah. Di mana ketemunya? Di bumi Allah. Acaranya apa?
tabligh akbar menyebut asma Allah. Indah. Ini sekarang banyak orang tua tidak bisa bercerita indah pada anaknya. Bapak dulu kenal sama itu di mana? Kami sama-sama mabuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rajulani, ada dua orang tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan pertemanan, persahabatan, persaudaraan saya dengan Pak Kapolres karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berteman karena kekuasaan, setelah beliau pensiun saya tidak ngaku lagi saudara. Ustaz kenal dengan bapak yang berseragam itu? Oh, itu teman saya. Ini foto saya. Ini foto. Ustaz ngapain foto sama Pak Kapolres? Mana tahu ada rahasia nanti. Begitu jabatan sudah tidak ada. Berteman karena harta. Berapa lama dia kaya, harta hilang sirna, tak lagi bermakna. Berteman karena kuasa, sebelum datang KPK. Tapi kalau kau berteman karena dia, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan saya, bapak, ibu, kita berkawan, bersaudara, bersahabat karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkawan karena satu suku, sama-sama orang Jawa, berkawan karena sama satu suku, sama-sama orang Kaili, berkawan karena satu suku, sama-sama orang Makassar. Bukan berkawan berbeda. Lihatlah di samping Ka'bah, di samping Ka'bah. Kalau di sini tidak terlalu nampak perbedaannya. Saya orang Sumatera, bapak orang Jawa, ibu orang Sunda, wajah tidak berbeda karena kita orang Asia Tenggara mirip-mirip. Thailand, Burma, Myanmar, Laos, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, mirip-mirip. Tapi kalau kita di samping Ka'bah, waktu berdoa di samping Ka'bah, ya Allah, lihat sebelah kanan putih seperti telur ayam dikupas, lihat sebelah kiri seperti tempat memasak telur ayam. Perbedaan begitu keras, nampak, tapi semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kalau sudah masuk masjid, mau yang putih, mau yang ganteng, mau yang berkuasa, mau yang diplomat, mau yang rakyat, semuanya sama menempelkan kening ke lantai masjid. Allahu Akbar. Mesti melengket ke lantai, dua ujung kaki, dua lutut, dua tapak tangan. Sudah berapa itu? 6. Dua ujung kaki, dua lutut, dua tapak tangan. 6. Yang terakhir, yang ketujuh, kening. Allahu Akbar. Mentang-mentang kau pejabat, sombong, tidak mau menempelkan kening ke lantai, kau tempelkan ke tiang, batal sholatmu. Kau tempelkan ke dinding. Allahu Akbar. Karena rukun sholat adalah sujud. Rukun sujud 7 anggota ke lantai. Tempat yang diinjak-injak tapak kaki, sama letak tapak kakimu dengan keningmu. Kening ini paling mulia. Tak ada yang berani megang kening saya kecuali anak dengan tukang pangkas. Ada satu lagi tukang foto. Kemarin waktu mau buat paspor, miring ke kiri pak, agak ke kanan dikit, kurang ke belakang, agak maju dikit, lama-lama maju di depan. Mulia, kepala dimuliakan, dihormati, tidak berani memegang kepala. Tapi saat kau berada di masjid, walaupun kau tinggi, walaupun kau kaya, walaupun kau berkuasa, walaupun kau punya ilmu banyak, kiai, tuan guru, kau tempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Apa yang kau katakan? Subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi engkau ya Allah, aku rendah hina dina, tak ada apa-apa. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau, sedangkan aku banyak silap salah dan dosa. Kita ini semuanya berdosa. Jangankan kita, nenek moyang kita Adam saja berdosa. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalau kau dekati fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Ternyata dia makan itu kuldi dan dia mengaku di hadapan Allah. Bapak ibu hafal semua doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku zalim, aku tak ada apa-apa ya Allah. Jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri bangga. Kita semua akan mati menghadap Allah yang akan kita bawa kekal abadi kalau pernah masjid kau bangun. Makanya pulang dari sini cari masjid, yang di Poso cari masjid, yang di Gorontalo cari masjid, yang di Palu cari masjid. Pak Ketua Masjid, ya ini kenapa belum selesai juga? Berapa semen lagi yang perlu? Berapa keramik lagi yang perlu? Bapak mau bantu? Nggak, nanya aja.
itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumahmu besar, begitu selesai kau mati dijual oleh ahli waris, mereka jual rumah itu harganya 2 miliar. Belum ketahuan siapa yang meninggal. Kira-kira siapa yang meninggal nih? Ibu atau bapak? Nanti kalau saya bilang ibu meninggal, Ustaz ini giliran yang nggak enak kita aja. Oleh kalau gitu bapak yang mati. Harga rumah 2 miliar. Maka harta tadi dibagi 2, gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. 2 miliar penghasilan setelah menikah dibagi 2, Bu. Maka almarhum dapat 1 miliar dan ibu dapat 1 miliar. Punya bapak tadi yang 1 miliar, ibu dapat lagi. Karena ada anak, ibu dapat 1/8. 1 miliar 1/8 dari 1 miliar. Berapa? Pura-pura nggak tahu. 125 juta. Maka bulan ibu dapat berapa? 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke salon. Pipi naik, dagu naik, alis naik, nanti 25 juta habis. Tolong permak dulu. Yang 100 belikan sepeda motor besar, habis 125. Yang 1 M masuk ke bank, tiap bulan dapat bunga. Nikah sama apa? Brownies, berondong manis. Suami baru, sore jalan-jalan sore. Suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuatnya pegangan, nunjuk nggak bisa lagi pakai tangan, pakai kaki. Jangan gara-gara ini nanti pulang tidak lagi ada kemesraan antara bapak dan ibu. Ustaz nggak enak ceritanya, masa yang meninggal? Oke, kalau gitu kita balik, sekarang perempuan yang meninggal. Harta 2 miliar, meninggal ibu, maka bapak dapat gono gini 1 miliar. Dan dari yang 1 tadi, bapak dapat 1/4. 1/4 dari 1 miliar berapa? 250 juta. Akhirnya bapak punya uang 1 miliar 250 juta. Orang kalau punya uang 1 miliar 250 juta, yang menangis sebelah kiri saja, yang belah kanan mana yang mau dipinang belah depan. Jangan gara-gara cerita ini pulang nanti malah kelahi. Akhirnya ibu dengan bapak bertengkar. Bapak minta teh manis, ma, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya itu yang kau pikirkan selama ini ya. Tujuan saya menceritakan ini supaya kita jangan terlalu sayang sehingga lupa mati. Sayang kepada harta, sayang kepada suami, sayang kepada istri, sehingga tidak sempat berinfak, berzakat, bersedekah. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli rantai, dapat duit beli gelang, dapat gelang beli gelang kaki, gelang leher, gelang tangan. Semuanya dipakai undangan. Jangan kau tunjukkan hartamu, karena di sana ada orang susah yang tidak tahan melihat emasmu, sakit jantungnya mati. Oleh sebab itu ini mesti kau ingat-ingat. Tapi kalau kau berikan itu untuk fakir miskin, pulang dari pengajian ini langsung cari mana MDA. Bapak kepala sekolah MDA, ya, berapa anak yatim yang sini yang belum bayar uang sekolah? Berapa semuanya? Ini saya bayarkan. Nih, untuk semuanya? Enggak, 3 orang aja. Memang 3 orang, bapak 3 orang, ibu 3 orang, adik 3 orang, 10 orang, sudah 30 orang satu kelas. Sudah dapat kita bantu mereka. Bapak pulang dari kerja, mampir ke toko baju, belikan 2 pasang, pulang ke rumah. Adinda, ini baju 2 pasang. Ngapain beli 2 pasang? Anak kita kan 1. Anak kita memang 1, tapi temannya yang selalu bersama itu anak yatim. Nih kau berikan, kau yang ngantar. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, rupanya mak anak yatim itu cantik, udah berkelahi. Ustaz kalau ceramah harus jelas SOP-nya. Kalau tidak nanti memperberat tugas kepolisian. Cepat mereka kelahi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid pengajian, di masjid menyelesaikan masalah. Jangan kelahi di masjid. Ini sudah masjidnya jamaahnya 3, itu pemain inti itu. Jamaah 3 cuman, itu pun kelahi. Imam 1, makmum 3. Yang sebelah kiri nggak pakai kunut, yang sebelah kanan pakai kunut, yang tengah preman baru taubat. Kan repot itu jadinya.
ikut saja imam. Kalau imam mau pakai kunut, idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam mau pakai kunut, makmum tinggal ngikut saja. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak dibaca, tidak diaminkan, tapi ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaika wa innahu la yudhillu man walayta wa la yu'izzu man hadayta tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadaita. Kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Berkelahi di masjid gara-gara masalah sepele, remeh-temeh. Yang penting salatnya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Al-Wasliyah, semuanya sama, sholatnya 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya 6 Pak Ustaz, apalagi sholat Jumat? Iyalah, sama semua. Ini nggak ke masjid, masjid kecil, masjid besar, jamaah kecil. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid Pak Ustaz. Kenapa nggak ke masjid? Terganggu mata saya Pak Ustaz. Siapa yang ganggu? Telunjuk makmum gerak-gerak Pak Ustaz. Yang penting sholat. Masalah telunjuk bergerak, saya pakai mazhab Syafi'i sekali ngangkat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Telunjuk diangkat hanya lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi angkatnya la, turun Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah naik, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul. Nanti kalau ke Makkah, di Madinah semua mazhab ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, semua ada. Tapi kita pegang satu saja. Tapi sekarang tidak terelakkan. Ada yang pakai mazhab Hanafi, mata melihat tempat sujud. Kalau sholat itu mata melihat tempat sujud, bukan melihat telunjuk. Tapi katanya waktu sholat melihat telunjuk, yang dilihat itu telunjuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah, mata melihat ujung telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah melihat telunjuk orang. Kita kalau ke masjid hindari pakai baju yang pakai tulisan-tulisan. Lihat, tulisan ini. Ini kan polos. Ini pakai tulisan. Emang masalah buat lo? Teman di belakang ya. Hindari pakai mukena yang terlalu berlebih-lebihan. Lihat jilbab ibu, lihat jilbab ibunda panjang putih polos bagus. Ini pakai bunga melati, bunga mawar, bunga kemboja. Yang di belakang lihat, di mana belinya ya? Ini penting. Masjid, ke masjid. Perempuan Pak Ustaz gimana ke masjid? Perempuan boleh ke masjid. Katanya perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam tempat yang sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina nggak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap istana tentara Israel. Di Palestina nggak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Parigi Mutong ada tentara Israel di bawah pohon kelapa di sana. Tidak ada. Aman, tentram. Silakan sholat ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sudah tahu mau ke masjid, pakai make up 2 inci. Sampai di masjid kipas angin mati. Sudah tahu mau ke masjid, dipakai celana sempit. Pakai celana sempit, pakai motor, rambut belum kering. Banyak kakek-kakek masuk parit melihat itu. Kalau di dalam masjid berzikir, kebetulan sampai masjid 15 menit atau setelah sholat, sampai dalam masjid berzikir, ambil tasbih zikir, subhanallah, subhanallah. Ini selesai sholat bukan berzikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam ayam. Zikir, baca doa. Masalah zikirnya jahar, zikirnya sir terserah. Ada yang zikirnya jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang zikirnya sir. Gak usah kelahi. Nanti kalau kelahi antara yang jahar dengan yang sir sampai bertinju luar masjid. Orang yang di luar masjid nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara zikir jahar dan sir. Untung kita nggak zikir. Mari kita lanjutkan. Lepak belakang. Ini penting dari mulai menyambut azan. Hayya 'alas shalah. La
haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala. Jangan ngobrol. Kalau sudah azan jangan ngobrol. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol kita, katanya nak syahdu ini. La haula wala quwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Katanya nak syahdu belum nikah. Allahu akbar. Jangan lagi ngobrol-ngobrol, sisa tak tentu arah. Ingatkan hati konsen kepada Allah. Setelah itu jawab, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Langsung qabliyah. Jangan lagi ada itu kiri kanan qabliyah. Setelah itu langsung salat, habis salat ba'diyah, habis itu berzikir, subhanallah. Zikir pelan-pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat. Habis itu berdoa, imam berdoa, aminkan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa imam satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doamu karena diaminkan orang banyak. Ini banyak sekarang enggak mau. Selesai doa pergi. Pas tanya, itu imam berdoa kenapa tak kau aminkan? Beda doa imam sama doa saya, bos. Imam minta hujan, saya nggak mau. Rupanya imamnya nanam sawit, dia nanam kelapa. Ini doanya kan minta barakah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak-anak kami. Wa afiatan fil jasad. Badan kami sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu bertambah. Wa barakatan fil rizqi. Rezekinya barakah. Bisa ke Baitullah, anak bisa sekolah agama. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Berdoa itu begitu dirayu Allah Ta'ala. Wa taubatan qablal maut. Ini banyak yang bentak-bentak Allah. Allah mau. Mau. Coba bayangkan ketua masjid membawa proposal ke tempat Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, berilah kami 3 sak semen. Kalau tidak ada batu kerikil, kalau tidak ada batu bata pun jadi. Kalau nggak ada juga parah betul loh Bapak. Dirayu dia. Coba kalau datang bawa semen, kerikil, langsung panggil Satpol PP, tangkap gila ini. Rayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta orang, kalau minta itu gimana? Kalau minta mohon tolonglah Pak, tolong. Minta gitu nih. Sekarang ada orang berdoa tangannya di paha. Orang kalau ada berdoa tangan di atas paha itu artinya terserah Allah mau ngasih kamu. Gimana doa gue nggak serius? Masjidlah benteng kita. Masjid satu hari memanggil asyhadu an la ilaha illallah. Itulah suara yang kita dengar ketika awal kali lahir di dunia. Apa itu yang pertama dengar kan? Ibu waktu lahir pertama kali dulu itu didengar kan? Saya itu yang pertama kali saya dengar. Ayah saya membisikkan ke telinga saya. Dan ketika anak saya lahir, anak saya laki-laki, 1 Muharram, saya membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat seperti itu. Kalau kuat kaget lah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalian yang lajang-lajang latihan azan dari sekarang, supaya kalian nanti yang mengazankan anak itu jangan sampai nanti mertua datang bawa menantuku azankan anak-anak. Nih sebentar ya Pak. Gimana? Sebentar Pak, sebentar. Jadi HP langsung HP Samsung. Nah ini, nah dengar ya Bapak nggak bisa azan berkenan. Engkau yang mengazankan anakmu nanti di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan pulang dari sini nanti Bapak manggil anak sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ya? Anak udah semester 3. Yang diazankan itu yang baru lahir. Aku mengazankan engkau ketika baru lahir. Nah,
Yang pertama aku bisikkan ke telingamu la ilaha illallah. Ada tak bapak di Parigi Mutong waktu anak baru lahir? Nah, sudah kutanamkan kau kelapa 5 hektar. Nah, nanti ku sekolahkan kau S3 ke Jepang. Itu nanti belakangan. Bahwa dia nanti jadi orang kaya, mantap. Bahwa dia nanti jadi pengusaha, hebat. Bahwa dia nanti penguasa, oke. Tapi yang pertama kali dibisikkan la ilaha, dan bisikan sebelum meninggalkan dunia. Waktu lahir ke dunia, la ilaha illallah. Waktu datang ke dunia, la ilaha illallah. Waktu meninggalkan dunia pun bisikannya yang terakhir ke telinga, talqin. Apa isi talqin? La ilaha illallah. Siapa yang menalkinkan ibu? Bapak. Siapa yang menalkinkan bapak? Ibu. Makanya ibu kalau nampak nanti bapak agak-agak apa kata la ilaha. Besok pagi kalau dia nggak bangun juga jam 6, mulailah. Apa aku cuma apa aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keindahan adalah saat kita mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Orang hanya dapat husnul khatimah kalau istiqomah salat ke masjid. Di antara cara mendapatkan husnul khatimah, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang membuat engkau nanti bisa husnul khatimah waktu malaikat maut mencabut nyawamu. Mudah dibisikkan sekali bisik la ilaha illallah, langsung betul. Tapi kalau orang yang tidak ke masjid, tidak berzikir, tidak sholat, bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah banyak yang nyoba. Datang Pak Ketua MUI, tolong dulu Pak Ketua MUI, 10 kali enggak juga datang. Datang Magau Parigi, tolong dulu Tuan, tidak juga. Datang Pak Kapolsek, Pak Kapolres juga tidak. Sudah diancam pakai pistol juga tidak. Tetap juga tak mau. Untung ada kawan akrabnya yang lama dulu. Ah, ini kawan akrabnya, silakan. Langsung. Dia enggak pakai daun, langsung diambilnya HP itu, ingat? Iya. Loh, langsung nganggu. Apa kau tunjukkan? Balaan apa? Itu yang ditunggunya dari tadi rupanya. Gara-gara mengejek orang kalau sudah dengar suara azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tutup toko, tutup. Lihat di Makkah, Madinah, kalau sudah azan di Masjidil Haram, haji, tutup. Banyak haji terjebak di toko, nggak sholat. Kalau nggak percaya, tanya Bu Haji, Bu Haja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau kau stres, kau depresi, serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul penghormatan, yang terhormat al-mukarram. Di mana-mana saya ceramah, yang terhormat al-mukarram, al-ustaz al-mukarram. Itu kan karena ruh ada dalam jasad kau dipanggil al-mukarram. Kalau sempat ruhmu keluar nanti kau dipanggil al-marhum. Di mana-mana gambarmu dibuat besar. Mana contohnya? Tabligh Akbar, masjid sebagai pusat pembinaan umat. Besar pula gambar saya dari Pak Wakil Bupati. Mohon maaf nih Pak Wakil Bupati, ini bukan permintaan dari saya. Ini mereka aja yang buat-buat nih Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ini hanyalah sementara saudaraku. Inilah dunia dengan berbagai macam warna, merah, coklat, hijau, dengan keindahannya. Inilah dunia. Tapi semua yang naik ke atas dunia ini pasti akan turun ke bawah dan akan masuk ke dalam tanah. Yang pertama tadi naik saudara kita, protokol pembawa acara. Selesai, dia turun. Lalu kemudian naik Polri, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai, turun. Naik Bapak Wakil Bupati, kata sambutan. Turun. Naik Ustaz Somad, sebentar lagi turun. Semua yang naik ke pentas dunia akan turun. Andai acara sudah selesai, tiba-tiba ada yang tidak mau turun. Kira-kira apa masalahnya? Datang panitia ngasih tahu, Pak, udah selesai Pak. Oh iya, tertidur Pak.
Tadi saya menduga kalau ceramah keadaannya begini panas terik, ini paling jamaah 30 menit bubar ini. Gak lama. Ternyata sekarang saya ceramah sudah 75 menit. Saya mulai setengah 9, sekarang jam 10 kurang 15. Kultum kuliah 75 menit. Jamaah tetap bertahan. Di tempat-tempat lain kadang orang ramai karena malam, ramai karena pakai AC, ramai karena ada nasi kotak. Ini panas terik, jamaah tetap bertahan. Tak ada. Saya biasanya ceramah kalau saya lihat ada 2 orang menguap, berhenti saya. Baru ceramah 15 menit sudah keluar kuda nil. Tapi di Parigi Mutong semuanya segar, semuanya sehat. Masya Allah. Orang kalau ada yang ngantuk pas dengar ceramah, pas ceramah ustadz ada yang ngantuk, itu 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan, kurang gizi. Orang Parigi Mutong tidak mungkin kurang gizi. Kenapa? Makanannya santan kelapa, ikannya mati 1 kali. Di sini kan mati 1 kali, di tempat lain 5 kali. Mati sekali, mati di kulkas, mati dipukul. Di sini segar bugar sehat, maka tidak ada alasan goda setan. Jadi kalau ada yang ngantuk itu digoda setan. Enggak kata setan, aku ada goda dia gitu. Karena kita kasihan juga nih setan. Sikit-sikit dia yang salah, sikit-sikit dia yang salah. Aku nggak ada goda kata setan. Banyak ibu-ibu kalau suaminya nggak sholat, Ustaz, suami saya nggak sholat, tolong carikan Ustaz ruqyah. Suami nggak sholat di ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Enggak ada jinnya. Biasa orang kalau kerasukan jin kan ketawa jin. Hai jin, kenapa kau ganggu anak SMP ini? Kenapa kau ganggu anak SMA ini? Karena celana kami dipakainya. Celana jin dipakai. Makanya marah jin. Ini suami sudah diruqyah 2-3 orang Ustaz. Kenapa tidak ada respon Pak Ustaz? Dia tidak sholat bukan karena diganggu jin. Memang dia sudah macam jin. Sholat. Itu yang pertama kali nanti ditanya di akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali disoal, yang pertama kali ditanya. Nanti di padang mahsyar pertama kali ditanya sholatuhu sholat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kenapa tenda ini bisa kokoh, angin kencang tidak bubar? Karena tiangnya kokoh, besar, kuat, luar biasa. 4 tiang di kiri, 4 tiang di kanan. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Maka bertahan tegak berdiri. Tiangnya sholat. Makanya anak umur 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Ibu, anaknya kalau sudah 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Apa pertanyaannya Bu? Nyuruh anaknya muda Pak Ustaz, nyuruh bapaknya yang kaya. Padahal sholat bukan tanggung jawab ibu. Sholat bukan tanggung jawab ibu, tanggung jawab kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu nara, dari api neraka. Bukan ibu yang membanguni bapak yang mengambil air memercikkan ke wajah ibu untuk ngajar tahajud malam. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Bangun. Tapi kalau yang baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my hand, dibentangkannya sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Adinda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman. Dia sudah jadi imam. Sekarang kau sholat masih sendirian, makmum belum ada. Jangankan orangnya, bayangannya belum nampak. Tapi ini sudah bisa berkata imaman. Mana makmummu? Di belakang. Kalau sholat sama istri, makmum bukan di samping. Kalau di samping itu laki-laki, tapi kalau perempuan di belakang. Sholli sunat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Terbangun mertua di sebelah. Ini kan masih jam 2 kok masjid sudah menghidupkan mikrofon. Apa kata istri? Menantu kita sholat tahajud di samping bang. Itulah mereka baru nikah sudah tahajud. Kita sudah punya cucu nggak pernah tahajud. Malu mertua. Akhirnya mereka mau endap-endap mau melihat, dibukanya pintu, dilihat rupanya TV belum mati. Menantu. Makanya bu, kalau mencari calon menantu nanti buat fit and proper test. Ketua panitia tim fit and proper test, pembina Bapak Wakil Bupati, keamanan dipimpin oleh Bapak Kapolres, tim peninjau dari luar provinsi Haji Abdul Somad RC. Saya diadakan masuk tim pemilihan calon menantu di Kabupaten Parigi ini Bapak. Tim mendengarkan tajwid Ananda Qori. Kalau saya ingat tesnya berapa hafalanmu? Saya hafal 30 Pak. Mantap, 30 juz. Enggak, juz 30. Nah, bacalah. Siapa namamu? Nama saya Tariq Pak, sesuai dengan ayat. Wassama'i wa Tariq. Wassama'i wa Tariq. Mantap. Kol-kolahnya meyakinkan. Lulus. Saya jangan sebut. Enggak, babak semifinal. Peserta nomor 2, maju. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap, 7,5. B minus. Peserta nomor 3. Siapa namamu? Imran. Baca surat Al-Imran. Oh, panjang juga. Sesuai lah dengan nama. Memang saya Imran Pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu. Qul huwallahu ahadunillah Somad. Lulus. Nama saya dia sebut. Ini mohon doa untuk pembangunan pondok pesantren Ittihadul Ummah. Ittihad persatuan ummah umat. Masukkan anak ke pondok pesantren, karena sekarang kepala anak tidak lagi ditembak pakai meriam Belanda, tapi ditembak pakai narkoba, pakai lem kambing, pakai sekuler, liberal, komunis, PKI. PKI katanya bos, PKI itu jahat. Ya jahat PKI. Ada yang baik katanya bos, ada pendek kecil hitam. Maka anak-anak kita harus dijaga. Ibu bapak daftarkan anaknya ke pondok pesantren. Tidak bisa kita kontrol lagi. Ibu kalau sudah masukkan anak ke pesantren, lepaskan dia. Engkau ku tinggal di sini, belajar, bagikan semangat, belajar. Jangan lepas anak dengan tangisan. Ini banyak anak-anak lari ke rumah karena ibu waktu melepas anak dengan tangisan. Kamu tinggal di sini ya. Itulah yang membuat dia minta pulang. Ibu harus tegar. Tahan air mata. Engkau lebih baik tinggal di sini, karena daripada di rumah nanti nonton TV, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Miligram. Tinggal di pesantren, belajar sini. Ibu jangan nangis. Begitu sudah keluar pagar, cari pohon kelapa, nangis di bawah. Begitu istri saya pulang ke rumah, Ustadz Somad, sampai di rumah dia nangis, matanya bengkak sebesar telur angsa. Akhirnya saya marah ke istri saya. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi kena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik nangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak menjadi pesina. Lebih baik nangis sekarang daripada anak nanti jadi hantu, jadi setan. Akhirnya istri saya berhenti nangis Pak Ustaz. Setelah itu saya pula yang nangis. Ternyata bapak-bapak ini hatinya lembut juga. Tapi ada istri ketika dinasihati suaminya ngelawan. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi. Lawan istrinya, enak aja kamu ngomong gitu. Kan yang melahirkan aku, yang mengandungkan aku, yang menyusukan aku. Kamu kan cuma datang sekali-sekali aja. Artinya bapak dan ibu harus bekerja sama supaya anak ini selamat. Daftarkan anak anda segera ke pesantren Ittihadul Ummah sebelum pendaftaran ditutup tanggal berikut ini. Saya sudah sampaikan, kalau nanti di akhirat ada anaknya yang jadi pecandu narkoba, ada anaknya yang jadi pesina, ada anaknya yang jadi pelakor, ada anaknya yang jadi senior. Senior senang istri orang.
pelakor, pengganggu laki orang. Jumpa mereka berdua, hancur belur, bapak belur. Saya di akhirat tidak lagi dituntut Allah. Hai Abdul Samad, pernahkah kau sampaikan ini? Pernah ya Allah. Di mana? Di Parigi Mutong. Di mana tempatnya? Antara bukit dan laut, di tempat yang landai indah, ada pohon kelapa berhembus angin sepoi-sepoi. Sudah kusampaikan ya Allah. Kenapa mereka tidak ingat? Sebagian yang tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat insyaallah. Nanti malam kita pengajian di Masjid Agung, besok subuh pengajian di Masjid Raya Palu. Setelah itu saya besok pagi akan pulang ke Pekanbaru, Riau, Sumatera. Jauh di sana. Kita tak berjumpa, tapi kita tetap berjumpa dalam doa. Saya tak minta banyak-banyak, doakan saja satu, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, nanti malam masih ada pengajian. Yang mentang-mentang panas mau cepat aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum berdoa bertawassul dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh ditemukan dengan yang baik-baik. Yang belum punya anak diberikan anak yang saleh dan salihah. Yang masih terlilit hutang segera ditolong Allah melunasi supaya terlepas dari riba. Dijauhkan anak kita dari narkoba, dari zina. Diberikan kemudahan setiap urusan kita dan mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Di antara saudara kami yang lajang yang gadis temukan jodohnya, berikan kemudahan ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, penghafal Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu adalah salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati kami, Bapak anggota DPRD kami, Bapak Kapolres TNI Polri kami, Bapak Ketua Majelis Ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maka bimbing mereka supaya senantiasa menolong agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati anak-anak muda kami yang sudah hijrah, berikan mereka istiqamah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakratul maut ya Allah. Wal najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Parigi Mutong negeri yang aman, tentram, terbuka segala pintu rezeki ya Allah. Wa in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki itu masih sulit susah, mudahkan ya Allah. Allahumma arzuqna qabra nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarat qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.